Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farul Ikhwan Toha. NIM saya 21086164. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Kali ini saya akan menjelaskan makalah filsafat saya tentang sejarah perkembangan filsafat. Sejarah perkembangan filsafat dimulai pada zaman Yunani klasik, yaitu pada periode yang berlangsung sekitar 200 tahun pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Dalam periode ini, banyak wilayah Yunani yang jatuh ke tangan Persia, tetapi kemudian wilayah Yunani ini merdeka. Periode filsafat Yunani memegang krusial dalam sejarah peradaban manusia, karena waktu itu terjadi perubahan pola besar dalam pola pikir manusia dari mitos-mitos sampai kepada pemikiran-pemikiran rasional. Yunani klasik sangat berpengaruh pada Romawi dan juga menjadi landasan peradaban barat. Pada zaman ini juga manusia yang awalnya lebih pasif atau pasrah terhadap fenomena alam berubah menjadi lebih aktif dan kreatif dalam menguasai alam yang akhirnya membuat alam menjadi suatu objek. Yang kedua, zaman pra-Yunani kuno. Zaman ini ditandai dengan kemampuan yang pertama, yaitu pada kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman. Yang kedua, kemampuan yang didasarkan pengalaman. Periode Yunani kuno merupakan sebuah awal dari berkembangnya ilmu pengetahuan modern pada saat ini. Pada saat ini, manusia masih menggunakan batu sebagai alat bantu. Zaman ini disebut sebagai masa persiapan lahirnya filsafat abad ke-6 sebelum Masehi. Disebut oleh K. Barthes, ada 3 waktu mendahului lahirnya filsafat. Berkembangnya mite-mite atau mitologi yang cukup luas di kalangan bangsa Yunani. Mite atau mitologi ini dianggap adalah salah satu yang membebani lahirnya filsafat. Pemikiran filosof inilah yang memberikan asal muasal segala sesuatu baik di dunia maupun manusia, yang menyebabkan akal manusia tidak puas dengan keterangan dongeng atau mite-mite tersebut, dengan dimulai oleh akal manusia untuk mencari-cari dengan akalnya dari mana asal alam semesta yang menakjubkan itu. Yang ketiga, zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno yaitu 7 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Zaman ini berlangsung dari abad 7 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap uninquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude mind atau sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Pada zaman ini mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya, atau zaman Helenisme di bawah pimpinan Iskandar Agung, yaitu sekitar 356 sampai 323 sebelum Masehi dari Makedonia, yang merupakan salah seorang murid Aristoteles. Perkembangan pengetahuan zaman Yunani dibagi menjadi 2. Yang pertama, zaman keemasan filsafat Yunani. Pada masa ini timbul diskusi-diskusi atau perdebatan-perdebatan antar filsuf pada zaman Yunani. 2. Masa Helenisme dan Romawi. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan terkemuka. Ada beberapa nama yang populer pada masa itu, yaitu Thales sekitar 624 sampai 545 sebelum Masehi. Dari Melitas filsuf pertama sebelum masa Sokrates. Yang kedua, Pitagoras sekitar 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Adalah seorang filsuf yang juga seorang ahli ukur, namun lebih dikenal dengan penemuannya tentang ilmu ukur dan aritmatik. Yang ketiga,
Sokrates sekitar 470 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi adalah filsuf dari Athena, menciptakan metode ilmu kebidanan yang dikenal dengan Maikutika Telenhe. Yang keempat ada Demokritus, dikenal sebagai bapak atom pertama yang memperkenalkan konsep atom. Yang kelima Plato, sekitar 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Ia adalah murid Sokrates dan guru dari Aristoteles. Filsuf yang pertama kali membangkitkan persoalan being atau hal ada dan mempertentangkan dengan becoming atau hal menjadi. Yang keenam ada Aristoteles, sekitar 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander. Yang keempat zaman Prasokrates. Zaman Prasokrates dapat dikatakan sebagai filsafat alam, karena para ahli pada masa itu menjadikan alam sebagai objek pemikirannya. Tujuan filosofi dalam memikirkan soal alam yaitu untuk mengetahui dari mana terjadinya alam. Pemikiran itu merupakan pemikiran yang sangat maju, rasional dan radikal. Karena pada waktu itu, orang-orang hanya menerima saja bagaimana keadaan alam pada saat itu. Lahirnya filsafat Prasokrates disebabkan atas kemenangan akal atas dongeng, mitos yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal-muasal segala sesuatu. Jadi, ahli filsafat mencoba mencari tahu tentang jawaban-jawabannya. Jawaban-jawaban terjadinya alam semesta beserta isinya. Ada beberapa filsuf pada masa itu. Yang pertama yaitu Thales. Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada masa ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologi dalam menjelaskan segala sesuatu. Thales dijuluki sebagai bapak filsafat. Gelar itu diberikan karena ia mengajukan pertanyaan yang amat mendasar yang jarang diperhatikan orang. Apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Terlepas dari apapun jawabannya, pertanyaan itu telah mampu mengangkat namanya menjadi filsuf pertama. Ia menjawab air. Thales menjawab air sebagai asal alam semesta, barangkali karena ia sebagai sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan dan menurut pendapatnya bumi ini terapung di atas air. Yang kedua, Anaximander. Anaximander adalah salah satu dari murid Thales. Ia lebih muda 15 tahun dari Thales, tapi meninggal lebih dahulu dari Thales. Ia adalah seorang ahli astronomi dan ilmu bumi. Yang ketiga, Pythagoras. Dilahirkan di Pulau Samos, Linoa. Tanggal dan tahunnya tidak diketahui dan dengan pasti dan juga tidak meninggalkan tulisan sehingga apa yang diketahui tentang Pythagoras diperlukan kesaksian. Yang keempat, Heraklitus dan Parmenides sekitar 515 sebelum Masehi. Heraklitus paham relativisme semakin mempunyai dasar setelah Heraklitus. Setelah Heraklitus sekitar 544 sampai 448 sebelum Masehi. Menurut Heraklitus, alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti kita hendak memahami kehidupan kosmos. Kita mesti menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Selanjutnya ada Parmenides. Parmenides adalah salah seorang tokoh relativisme yang penting. Parmenides yang lahir pada tahun 450 sebelum Masehi dikatakan sebagai logikawan pertama dalam sejarah filsafat, bahkan dapat disebut filosof pertama dalam pengertian modern. Sistemnya secara keseluruhan didasarkan pada deduksi logis, tidak seperti Heraklitus, misalnya yang menggunakan metode intuisi. Yang E, filsafat abad pertengahan, sekitar 6-15 Masehi. Sejarah zaman pertengahan abad 6-15 Masehi sampai zaman pertengahan merupakan suatu kurun waktu
yang ada hubungannya dengan sejarah bangsa-bangsa di benua Eropa. Pengertian umum tentang zaman pertengahan yang berkaitan dengan perkembangan pengetahuan ialah suatu periode panjang yang dimulai dari jatuhnya Kekaisaran Romawi, yaitu jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat tahun 476 Masehi, hingga timbulnya Renaissance di Italia. Filosof yang hidup pada abad pertengahan, yaitu ada Galilei dan Kopernikus. Selanjutnya adalah Slamet Imam Santoso pada tahun 1997. Yang ketiga adalah dunia Islam. Terdapat nama Ibnu Khaldun sekitar 1332 sampai 1406 Masehi. Yang keenam, zaman modern. Zaman modern atau zaman Kiwari biasanya merujuk pada tahun-tahun setelah 1500. Tahun tersebut ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur, penemuan Amerika oleh Christopher Columbus, dimulainya Zeitgeist, dan reformasi gereja oleh Martin Luther. Istilah modern itu sendiri tidak jelas apa maksudnya. Lazimnya istilah modern menampilkan kesombongan dan arogan, bahkan menampakkan buah pikiran yang telah lahir sebelumnya. Disebut juga sebagai suatu pemberontakan yang sedikit dilebih-lebihkan. Filsafat modern memiliki ciri khas dan karakter dalam mendapatkan kebenaran. Cirinya adalah kesaksian terhadap kebenaran itu sendiri. Maka dalam mendapatkan kebenaran yang sejati adalah dengan kesaksian dan keraguan. Filsafat modern dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Yang kedua ada dialektika, idealisme, dan dialektika materialisme. Yang ketiga ada fenomenologi dan eksistensialisme. Yang keempat, filsafat kontemporer dan pasca modernisme. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.